Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada pertengahan Ramadan. Dan ketika kita sampai di pertengahan Ramadan, maka kita tentu akan mengingat kembali peristiwa bersejarah yang tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan berkontemplasi, menepi, merenung tentang masyarakatnya, dan pada suatu malam di Gua Hira, beliau kemudian tiba-tiba didatangi sesosok makhluk yang tak lain itu adalah Jibril alaihissalam. Beliau ditanya, diperintahkan untuk membaca Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari. Sampai 3 kali kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya, dengan nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Nah, saudaraku rahimakumullah, Muhammad ibni Abdullah ya, yang pada saat itu ketika diminta untuk membaca, kemudian beliau menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka di sini ada poin yang berharga yang dapat kita ambil, bahwa Al-Quran ini adalah pencerahan, Al-Quran ini adalah sinar, Al-Quran ini adalah berita gembira bagi setiap mukmin yang ketika menjalani kehidupannya kadangkala mengalami kejumudan yang dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari. Maka Al-Quran ini tempat kembali, Al-Quran ini adalah solusi. Dengan cara apa? Qiraatun bismi rabbillah, bismi rabbik ya, bismillah, yaitu membaca dengan nama Allah, membaca dengan nama Tuhan. Maka itu poin pertama terkait dengan nuzulul Quran. Kita mempertanyakan diri kita, sudahkah selama ini kita membaca kehidupan ini dengan nama Allah? Dan sudahkah pula kita membaca Al-Quran ini juga pendekatan bahwa kita betul-betul yakin bahwa ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mengambil hikmah dari suratul Qadar ya, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, lailatul qadri khairum min alfi syahr ya. Jadi inna, sesungguhnya kami Allah, anzalnahu, telah menurunkannya Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kalian apa Lailatul Qadar itu? Yang pasti ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya, Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada juga yang menafsirkan alfi syahr sebagai malam yang lebih baik dari beribu-ribu bulan ya. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun pada malam itu ya, yang kemudian membawa solusi ya, dalam berbagai perkara yang sudah Allah gariskan.
Nah, saudaraku, ketika disebutkan inna anzalnahu, ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, ya, ini menjadi penegasan bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan pada malam mulia, pada bulan yang mulia, ya, di Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan yang utama, ya, sehingga peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlingkupan dengan bulan ini, dengan Ramadan, berarti bukan perkara remeh, ini perkara luar biasa. Maka yang kedua, hikmah nuzulul Quran adalah sudahkah kita betul-betul mengakrabi Al-Quran? Sudah seberapa jauh kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagai apresiasi kita terhadap Al-Quran ini sebagai kitab yang mulia yang diturunkan pada bulan yang mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap satu kebaikan itu senilai dengan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim ini satu huruf, walakinna alifun harfun, ya, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan di sini bahwa dalam alif lam mim itu yang saya maksud adalah alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka saudaraku, dengan nuzulul Quran ini, marilah kita berintrospeksi, sudahkah kita akrab dengan Al-Quran? Sudah seberapa jauh kita mencintai Al-Quran? Ya. Ketika membaca, kita tahu bahwa setiap hurufnya ternyata bernilai 10 pahala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja ada 19 huruf, maka sudah 190 pahala. Coba bayangkan kalau kita membaca 1 juz dalam sehari, sudah berapa ribu pahala yang sudah kita kumpulkan. Terlebih lagi ketika di bulan Ramadan yang pahala dilipat gandakan hanya Allah yang tahu. Maka betapa Ramadan ini, ya, bulan yang penuh dengan berkah, dengan pahala. Saudaraku rahimakumullah, demikian hikmah penting dari nuzulul Quran, ya. Dengan peristiwa nuzulul Quran ini, marilah kita berintrospeksi, sudahkah kita menjadi sahibul Quran? Sudahkah kita menjadi orang yang layak disebutkan bahwa kita akan menjadi orang yang patut mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini kelak? Sudahkah kita pantas sebagai disebut sebagai ahli Quran? Ya, maka marilah kita lihat lagi, apakah Al-Quran di rumah kita hanya sebatas menjadi hiasan almari? Apakah sudah kita buka setiap hari? Sudah seberapa banyak yang kita baca? Sudah seberapa banyak terjemah yang kita pelajari? Dan sudah seberapa banyak buku-buku tafsir yang kita baca sehingga kita memahami makna dari Al-Quran ini? Demikian, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani Ramadan ini, dan tentunya tidak melewatkan momen nuzulul Quran ini dengan mengambil ibrah yang utama. Aqulu qouli hadza wa a'fu minkum, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem Kareem.